Sudah, Pak. Sudah.
Kemudian yang ketujuh adalah keterampilan mengelola kelas, gitu ya. Jadi pengelolaan kelas yang baik ini adalah kemampuan guru ya. Ini keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang kondusif. Tujuan utamanya adalah menjaga ketertiban kelas dan mengurangi gangguan selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi nggak mungkin ya di situ guru hanya berdiam saja di kelas gitu ya, atau hanya duduk saja di kursi depan misalnya, tidak. Tapi di situ guru harus bisa mengelola kegiatan pembelajaran dengan baik, mengelola kelas dengan baik, dengan kondusif, dengan nyaman, sehingga apa, tercipta pembelajaran yang di situ bermakna, pembelajaran yang berkesan. Nah tujuannya tadi biar kondisi kelasnya itu bisa maka jangan sampai guru itu hanya berfokus di depan saja. Nah, termasuk di situ misalkan ada siswa yang ribut misalnya, atau misalkan suasana kelasnya itu menjadi ricuh misalnya. Nah, disinilah peran guru untuk bisa memberikan pembelajaran yang di situ kondusif, gitu. Mengelola pembelajaran yang kondusif sehingga siswa itu akan nyaman dalam kegiatan pembelajaran. Nah, untuk prinsip mengelola kelas ini ada beberapa prinsip ya. Nah, yang pertama adalah kehangatan dan antusiasme dalam mengajar. Jadi seorang guru itu harus menciptakan kehangatan di dalam pembelajaran. Gitu. Maksudnya apa? Mengajak siswa itu untuk antusias, gitu. Mengkondisikan siswa itu bisa aktif, gitu. Ya. Nah, kemudian guru bisa dekat dengan siswa. Yang kedua adalah tantangan untuk memotivasi siswa. Nah, ini juga perlu ya. Kadang guru itu asik dengan menjelaskan saja tanpa mengetahui siswanya itu sudah paham atau belum, atau mungkin berisik atau enggak di kelas. Lah, disinilah guru bisa memotivasi siswa yang mungkin hanya berdiam diri gitu ya, atau mungkin di situ hanya mengikuti secara pasif. Nah, disinilah guru harus bisa memotivasi siswa untuk bisa aktif, kemudian untuk bisa di situ menyampaikan pendapatnya misalnya. Nah, tetapi dengan yang lain misalnya menghormatinya gitu ya. Nah, disinilah siswa itu akan terpancing, akan termotivasi. Misalnya tadi yang nggak bisa menjawab, nah kita coba bantu misalnya, sehingga bisa termotivasi nah siswa untuk berpendapat. Kemudian variasi dalam metode dan kegiatan. Ini juga perlu ya, yang perlu kita lakukan dalam mengelola kelas, adanya variasi metode. Jadi bisa kita combine ya beberapa metode di dalam kegiatan pembelajaran, termasuk fleksibilitas dan disiplin yang seimbang. Kemudian berikutnya ini strategi dalam mengelola kelas yang baik. Nah, ini adalah membuat aturan kelas. Nah, jadi buat kesepakatan bersama dengan siswa berkaitan dengan aturan yang harus dipatuhi selama pembelajaran. Nah, guru itu biasanya, itu kan langsung mengajar gitu ya. Nah, tapi sebelum mengajar, nah itu harus dibuat kesepakatan dulu atau aturan dengan siswa. Nah, tujuannya apa? Biar nanti ketika pembelajarannya misalkan dijumpai kurang kondusif misalnya, guru bisa mengingatkan siswa dengan aturan yang sudah dibuat gitu. Nah, misalkan tadi dibuat kesepakatan, yang di situ misalkan tidak tertib mengikuti pembelajaran, nah maka di situ harus dapat konsekuensi atau mendapatkan konsekuensi. Nah, tentunya, guru ini bisa memberikan konsekuensi ketika sudah dibuat aturan yang sudah disepakati. Nah, jangan sampai guru tiba-tiba memberikan konsekuensi, nah, tetapi sebelumnya tidak dibuat aturan. Nah, inilah biasanya itu siswa itu akan akan kecewa atau mungkin akan berontak bisa saja. Ya, kok seperti ini sih? Nah, tadi kan belum dibuat kesepakatan. Kok tiba-tiba saya disuruh lari lapangan misalnya? Nah, itu sebabnya apa? Tuh, kan saya cuma ngobrol doang misalnya. Gitu. Siswa mungkin akan merasa kecewa gitu ya. Nah, kecuali kalau sudah disampaikan terlebih dahulu aturannya.
Nanti misalnya siswa yang tidak kondusif, nanti mohon maaf, nah akan dihukum misalnya atau diberikan konsekuensi gitu ya. Nah, dengan berlari lapangan misalnya. Tetapi itu memang sudah aturannya, sudah dibuat kesepakatan bersama. Kemudian yang kedua dengan mengatur tempat duduk ya tadi. Nah, kita bisa atur tempat duduk kita, nah secara variatif. Kita atur tempat duduk siswa itu secara variatif gitu. Biar apa? Biar bisa fokus siswanya. Nah, yang di depan tidak di depan terus gitu ya, tetapi mungkin bisa merasakan atau mungkin bergantian di tengah, di belakang. Kemudian di situ bisa memberikan penghargaan, apresiasi perilaku positif siswa dengan pujian, dengan bintang misalnya atau hadiah kecil itu juga bisa. Kemudian gunakan video, gambar atau alat peraga yang menarik perhatian siswa. Nah, itu juga bisa digunakan untuk mengelola kelas ya, atau keterampilan mengelola kelas. Nah, itu kita bisa combine gitu ya, video, gambar, tutorial, alat peraga misalnya. Nah, berikutnya yang terakhir nih, ini adalah keterampilan mengejar kelompok kecil atau perseorangan. Nah, pengajaran yang diarahkan kepada kelompok kecil atau individu ini biasanya harus dilakukan oleh guru di dalam pembelajaran. Pendekatan ini memungkinkan guru untuk memahami kebutuhan spesifik siswa dan memberikan bimbingan yang lebih personal dan efektif. Ini adalah keterampilan yang harus dikuasai oleh guru. Nah, mengajar kelompok kecil atau perseorangan. Jadi guru itu harus bisa memfasilitasi siswa secara individu, tidak hanya secara klasikal. Nah, komponen yang harus ada ini dalam mengajar kelompok kecil, ini adalah pendekatan personal. Guru mengenal karakteristik siswa, harus mengenal karakteristik siswa dan memberikan perhatian sesuai dengan kebutuhan individu. Nah, kemudian membimbing siswa untuk mengarahkan siswa ini agar bisa memahami materi dengan cara yang tepat. Biasanya kan siswa itu gaya belajarnya masing-masing ya. Nah, tentunya kita harus bisa memfasilitasi siswa agar siswa ini yang misalnya hanya sulit untuk memahami dengan di situ visual, bisa kita dengan simulasi misalnya. Kemudian berikutnya adalah memberikan motivasi, memberikan dorongan atau semangat agar siswa itu antusias dan juga memantau kemajuan siswa, memantau perkembangannya agar di situ siswa itu bisa belajar dengan baik gitu. Nah, untuk manfaat mengajar kelompok kecil ini adalah siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Kemudian guru dapat mengetahui kesulitan siswa. Nah, biasanya guru yang mendekati siswa misalnya. Nah, misalkan siswa ini sedang diskusi gitu ya. Kita dekati tuh. Nah, atau misalkan siswa itu kita sedang diberikan misalnya latihan soal. Nah, guru bisa berkeliling tuh ke kelas gitu ya, ke belakang misalnya, atau bisa mengamati siswa, termasuk bisa memfasilitasi misalkan ada kesusahan nggak atau siswa ini mengalami kesulitan nggak dalam mengerjakan soal. Nah, tentunya kita bisa bimbing secara personal gitu ya. Kemudian pembelajaran lebih efektif. Nah, kemudian hubungan guru dengan siswa ini bisa lebih dekat. Nah, kelebihan dan kekurangannya ini. Untuk kelebihan mengajar dengan kelompok kecil ini, dengan metode kelompok kecil ini, pembelajaran lebih fokus karena perhatian guru terpusat pada kelompok atau individu tertentu. Siswa pun akan terbantu gitu ya. Hubungan guru dan siswa menjadi lebih dekat sehingga guru dapat memahami kebutuhan atau kesulitan siswa secara lebih mendalam. Tentunya guru pun harus guru lebih memahami gitu ya kebutuhan siswa atau mungkin kesulitan siswa gitu ya. Kemudian kekurangannya dalam
mengajar kelompok kecil ini membutuhkan waktu yang biasanya itu lebih banyak gitu, untuk memberikan perhatian kepada setiap siswa atau setiap individu. Guru perlu mempersiapkan materi atau strategi yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan yang beragam dari setiap siswanya. Biasanya, Pak, ini seperti apa? Bu, ini seperti apa? Nah, kemudian si B juga sama, gitu ya. Si C juga sama. Nah, tentunya kita fasilitasi ya, secara bergantian atau mungkin dengan misalkan secara klasikal dulu. Nah, baru yang nggak bisa kita deketin misalnya. Nah, itu adalah keterampilan mengajar kelompok kecil. Nah, tentunya ini menjadi keterampilan yang harus dimiliki oleh kita ya, sebagai seorang guru. Dari 8 keterampilan ini atau yang kita bahas di sini adalah 4 keterampilan dasar ini, yang lanjutan. Ini keterampilan yang harus kita kuasai, tentunya tadi membuka dan menutup pelajaran, membimbing diskusi kelompok kecil, mengelola kelas, serta mengajar kelompok kecil atau perseorangan. Itu juga harus keterampilan yang harus memang penting ya, selain keterampilan atau 4 keterampilan yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian 6 prinsip mengajar yang harus kita kuasai juga harus kita perhatikan juga. Ada relevansi, kreativitas, ketepatan dalam memberikan pengajaran, kebermanfaatan juga, perhatian dan motivasi, serta pembelajaran yang menyenangkan. Tentunya kita harus bisa sesuaikan biar apa tujuan pembelajaran itu bisa terlaksana. Maka ada pepatah yang mengatakan bahwasanya guru yang hebat itu bisa menciptakan pembelajaran yang hebat juga. Artinya apa? Kita sebagai seorang guru tentu harus bisa memiliki kepekaan, harus bisa menyesuaikan dengan di situ pembelajaran yang di situ nantinya bisa menyenangkan, memberikan siswa itu lebih antusias, nah itu, atau di situ bisa efektif, aktif dan lain sebagainya. Itu adalah kunci ya. Nah, kita sebagai seorang guru tentunya harus bisa menciptakan pembelajaran yang hebat gitu ya. Pembelajaran yang di situ menyenangkan, pembelajaran yang berkesan, pembelajaran yang di situ bisa memberikan siswa itu lebih dari yang lain gitu ya. Lebih paham, lebih aktif lagi, lebih semangat lagi, motivasinya terbangun misalnya. Ya, baik itu teman-teman untuk kegiatan kuliahan atau tutorial pada siang hari ini. Ya, dari sini ada yang ditanyakan? Ya, insya Allah tadi ya 4 keterampilan dasar yang memang teman-teman itu harus kuasai. Ada 8 ya. Nah, ada 8 keterampilan. Tentunya teman-teman juga sudah penuhi ya di tugasnya. Tinggal teman-teman kita bisa sesuaikan juga ya di dalam kegiatan pembelajaran yang secara nyata gitu. Jadi kunci dari kesuksesan kita dalam mengajar ya kita harus memiliki keterampilan dasar mengajar tadi. Ada 8 keterampilan mengajar yang harus kita kuasai agar pembelajaran yang kita sajikan nanti dengan siswa itu bisa benar-benar menciptakan kegiatan pembelajaran yang di situ menyenangkan, pembelajaran yang berkesan, tujuan pembelajarannya tercapai, siswa bisa lebih aktif, motivasi yang terbangun. Nah, itulah kunci dari keterampilan dasar yang harus kita kuasai. Ya, baik, dari sini ada yang ditanyakan? Ya, baik teman-teman, cukup ya. Nah, untuk kegiatan
perkuliahan pada hari ini atau tutorial webinar ya. Nah, pada hari ini mari kita tutup dulu kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya tutup dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Zara boleh dimatikan